Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para peserta yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Maria Alphonse, Widya Suara BPSDM Hukum dan HAM, yang akan memberikan materi manajemen risiko. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan tugas dibutuhkan suatu proses yang konsisten dan berkesinambungan terhadap kerangka kerja yang konsisten dan komprehensif guna memastikan pengelolaan risiko yang dijalankan secara efektif dan efisien. Marilah kita melihat deskripsi singkat dari manajemen risiko. Deskripsi singkat dari materi ini adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami gambaran yang komprehensif tentang peran manajemen risiko dalam konteks dan perspektif organisasi yang menyeluruh. Kemudian pemahaman tentang sistem pengendalian internal pemerintah, tata kelola pemerintahan yang baik, dan juga mengenai perlunya membangun budaya sadar risiko dan strategi yang dapat dilakukan dalam mendukung terbangunnya budaya sadar risiko, serta materi mengenai manajemen perubahan yang memberikan panduan dasar mengenai bagaimana merubah budaya yang ada pada organisasi guna mendukung terlaksananya mewujudkan budaya sadar risiko pada organisasi masing-masing. Bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan memahami sistem pengendalian internal pemerintah, tata kelola pemerintahan yang baik, budaya dan manajemen risiko, serta mampu mengimplementasi strategi dan kebijakan organisasi berdasarkan platform manajemen risiko terpadu pada unit organisasi yang dipimpinnya, serta memahami peran dan tanggung jawabnya dalam membangun budaya manajemen risiko dan implementasi manajemen risiko dalam unit organisasi peserta. Kemudian, indikator keberhasilan dari mata diklat ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat memahami dan menjelaskan. Pertama, sistem pengendalian internal pemerintah, tata kelola pemerintahan yang baik, dan 3 lines of defense. Kedua, budaya risiko dan aspek fundamental risiko. Ketiga, manajemen risiko. Keempat, kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dan tugas jabatannya. Kelima, proses manajemen risiko terintegrasi. Keenam, manajemen konflik. Materi-materi pokok dan materi-materi subpokok juga merupakan rangkaian yang akan kita pelajari. Materi pokok adalah 1. Sistem pengendalian internal pemerintah, tata kelola pemerintahan yang baik, dan 3 lines of defense. Kedua, budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Ketiga, pemahaman tentang manajemen risiko dan arti dari risiko. Keempat, kerangka kerja manajemen risiko. Kelima, proses manajemen risiko terintegrasi dari perspektif strategis. Keenam, pemahaman tentang konflik dan manajemen risiko atas konflik. Untuk sub-sub materi pokok akan kita lihat satu persatu. Arti penting SPIP berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Kedua, konsep dan nilai dari tata kelola pemerintahan yang baik dan konsep 3 lines of defense. Kemudian untuk budaya risiko akan ada budaya risiko sendiri, strategi pengembangan budaya peduli risiko, manajemen perubahan. Untuk risikonya sendiri akan kita lihat
pengertian resiko, hierarki resiko, kategori resiko, dan prinsip-prinsip resiko. Kerangka kerja manajemen risiko mempunyai 4 rancangan, yakni rancangan kerja untuk pengelola risiko, pengimplementasian manajemen risiko, pemantauan dan tinjauan suatu kerangka kerja, perbaikan kelanjutan terhadap suatu kerangka kerja. Kemudian bagaimana dengan proses manajemen risiko terintegritas? Dari prospek strategi ada 4 bagian. Pertama, komunikasi dan konsultasi. Kedua, penetapan konteks risiko. Ketiga, penilaian risiko. Keempat, pemantauan dan tinjauan. Kemudian yang keenam tentang pemahaman tentang konflik dan manajemen risiko atas konflik itu sendiri. Terbagi atas 3, yakni pengertian konflik, manajemen konflik, kemudian manajemen risiko atas konflik. Selanjutnya, apa metode dan alat bantu yang kita gunakan? Untuk metode yang kita gunakan adalah brainstorming, e-learning, ceramah, diskusi, curhat pendapat, dan case study. Alat bantu yang kita pakai adalah laptop atau proyektor, whiteboard, flip chart, modul, bahan tayang. Saya berharap saudara akan dapat menerapkannya di institusi saudara masing-masing. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Akan kita lanjutkan di kemudian hari dengan materi yang sama, dengan materi-materi pokok dan sub-sub materi pokok. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.